ketika saya memandikan anak saya yang usia 4 tahun. Jadi kebahagiaan hakiki kita adalah ketika kita dekat sama anak kita. Bukan ketika kita dekat sama teman-teman kita, karyawan kita, atau siapapun. Dekat sama anak itulah kebahagiaan hakiki seorang ayah, seorang bapak, seorang ibu. Kalau kita lihat sekarang zaman bapak pulang ke rumah dengan segudang masalahnya, mungkin dia bosan, mungkin dia jenuh, datang ke rumah, handphone, anaknya dibiarkan main handphone, udah kegiatannya masing-masing, tidak ada lagi diskusi cengkram. Suatu saat saya pernah ke sebuah restoran, ya, anaknya ada beberapa anak, itu setiap anaknya dikasih handphone di meja makan sambil nunggu makanan, ya diskusi. Seorang ayah ke anak, seorang ibu ke anak. Padahal kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, jadi min babi sunnah fil akal, sunnah ketika makan adalah ketika ngobrol saat makan. Jadi ibu kalau anaknya ngobrol, ngomong ketika makan, jangan diomelin. Lagi ngobrol sama ibu, tadi di sekolah begini begitu, ibu bilang jangan ngobrol, nggak boleh kalau ngobrol makan. Ini berarti nggak ngerti sunnah. Saya keselak kalau makan sambil ngomong. Ya, jadi di antara momentum yang bikin keluarga kita dekat, ini kata Imam Nawawi, ya, ta'annusan fil ahl, yang membuat romantisme rumah tangga, keluarga adalah ngobrol di saat makan. Kalau bisa ketika lagi makan di meja atau makan di kamar bareng anak istri, handphone kita jauhi. Itu momentum mahal ngobrol sama kita ngobrol sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Quran surat Al-Furqan ayat 74. Tolong dicatat, diperhatikan. Apa sih doanya orang beriman? Surat Al-Furqan itu Pak, ayat-ayat terakhir isinya doa-doa orang beriman. Di antara doa orang beriman apa? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna Rabbana. Siapa yang tahu dapat hadiah umroh dari Pak Ketua DKI? Pak, Rabbana hablana. Nah, kalau udah hablananya udah bisa lanjutin. Berarti nggak jadi hadiah umroh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang beriman itu selalu mengatakan, ya Allah anugerahi saya, kami, ya zuriyah, ya istri, azwaj, suami, anak, cucu. Zuriyah Pak, Allah nggak bilang aulad. Kalau ada kata zuriyah ke bawah, anak cucu ke bawah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Jadiin anak cucu saya qurrata a'yun, penyejuk mata, bukan penyejuk hati. Makanya memang benar perkataan Pak, dari mata turun ke hati. Kenapa disebutnya qurrata a'yun? Bapak sholat subuh bareng sama anak, wah itu bahagianya nggak bisa dibeli pakai apa. Lihat anak di mobil nih, bapak lagi nyetir, dia ngaji murojaah Pak. Waduh, saya mau setoran ke guru saya surat Al-Ghasyiyah. Bapak jangan ngomong dulu ya, tak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhun yawmaidhin khashi'ah, aminatun nasibah. Dia lupa dibaca lagi Quran di depan Bapak. Itu hati rasanya kayak kesiram air yang bunga yang paling wangi, yang paling menyejukkan. Dan Allah Azza wa Jalla ngasih kalimatnya qurrata a'yun. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menafsirkan qurrata a'yun apa? Alladzina yuti'una Allah
wa yasurru wa yasurruka fid dunya wal akhirah. Anak yang taat sama Allah, yang dengan ketaatan ini bikin kamu senang di dunia, senang di akhirat. Bukan ketika dengar anak jadi bupati, bukan ketika dengar anak jadi direktur utama. Taat sama Allah, tuh kebahagiaan hakiki. Jadi bupati korupsi, jadi gubernur maling duit rakyat, APBD, gak bahagia. Di jeruji, pakai baju KPK, mau malu se-Indonesia. Jadi kita sekarang Pak, PR saya, PR Bapak, PR kita semua yang hadir, ya, adalah bagaimana berupaya menjadikan anak kita soleh. Nah, kalau pertanyaan saya, untuk menghasilkan produk anak soleh, itu bagaimana caranya? Ini yang bakal kita bahas, insya Allah beberapa waktu singkat. Anak soleh ini, pertanyaan saya, tolong dijawab nih Bapak-Bapak itu. Anak soleh ini produk murni dari Allah, udah nggak usah diotak-atik, setelannya dari pabrik. Pabriknya Allah Azza wa Jalla menciptakan anak kita. Allah yang memiliki hati anak kita, Allah yang menciptakan anak kita. Pasti Allah kalau mau soleh, ini anak kita Allah jadikan soleh. Udah, kita nggak usah capek-capek. Atau anak kalau soleh, ya Allah jadikan soleh. Atau yang kedua, kita perlu capek-capek, berupaya, berikhtiar untuk jadiin anak kita soleh. Kalau yang pertama kita nggak usah capek-capek, oh udah Allah kasih hidayah ntar anak kita. Atau yang kedua kita capek-capek mendidik, ngajarin, doain, kita jaga diri dari kemaksiatan agar anak kita soleh. Saya mau nanya, di antara dua mana yang benar dulu, Pak? Yang pertama salah, dua-duanya benar. Jawabannya ada di dalam kajian. Nah ini nih, pernah berpikir gitu, ya anak kita soleh gimana sih caranya? Kalau kita berleha-leha, biarin aja deh, subuh nggak bangunin dia sholat, nanti juga gedenya dia tahu sholat itu wajib, nanti gedenya juga dia tahu sholat sendiri. Subhanallah. Bapak kalau mau tahu, Nabi Nuh alaihissalam yang kita tahu sama-sama punya anak. Ini Nabi, saya bukan Nabi. Kita semua di sini nggak bakal bisa jadi Nabi juga. Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu. Nabi Nuh punya anak kandung. Anak kandungnya nggak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. 950 tahun dakwah, ngajak istrinya, ngajak anaknya ibadah sama Allah, ngajak umatnya, RT, RW, kelurahan, kabupaten, bahkan negara. Nabi Nuh alaihissalam beribadah kepada mereka, beribadahnya sama patung, beribadahnya sama Nasra, Buddha, Suwa. Ada 5 patung yang disembah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dapat informasi dari Allah Azza wa Jalla, wahyu. Nanti ya, satu hari saya tentuin harinya bakal saya turunin mauj, banjir bandang, mati semuanya kecuali mereka yang naik kapal laut. Maka dari sekarang bikin kapal laut, dibikin sama Nabi Nuh alaihissalam. Udah jadi, datang banjir bandang, udah orang-orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla naik kapal laut. Sisa anak sama istri. Kata Nabi Nuh alaihissalam, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum minal kafirin. Anak tercintaku, lihat Nabi Nuh sayang sama anak, cinta sama anak. Bapak kalau cinta biasa dibilangnya ya waladi, ya ibni, itu sayang biasa. Tapi kalau udah ya bunayya, anak
anak yang lebih kita sayang dari apa? Makanya Quran selalu bilang, ya bunayya irkam ma'ana. Saya sayang sama engkau, saya cinta sama engkau. Ayo naik kapal laut Abi, kapal laut ayah, kapal laut bapak, kapal laut papa. Jangan jadi orang kafir yang ingkar sama Allah Azza wa Jalla. Bayangkan banjir bandang dan kapal laut sederhana dari kain. Ini anak malah ngomong begini, ya saya nggak mau naik kapal yang nggak berkualitas. Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma. Saya akan daki gunung. Nanti kalau saya udah di atas, saya bisa selamat dari banjir. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Ya bunayya la asima lakal yawm min amrillah. Gak ada yang bisa melindungi kamu dari perkara Allah. Allah udah putus perkara mati kecuali yang naik kapal laut. Tapi anak Nabi Nuh alaihissalam malah ingkar sama Nabi Nuh, lebih memilih bersama golongan orang-orang kafir. Nabi Nuh punya anak kandung. Nabi Nuh nangis di kapal laut karena anaknya ikut tenggelam mati bersama orang-orang kafir. Allah Azza wa Jalla bilang lagi sama Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, itu anakmu bukan keluarga. Karena namanya iman itu Pak, kita muslim. Anak murtad, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik, ini contoh orang lain bukan kita. Orang muslim, anaknya murtad, gak bisa mewarisi. La yarithul muslimal kafira wal kafirul muslim. Dia bukan keluarga kamu. Bapak ibu saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau Nabi Nuh saja, apakah Nabi Nuh nggak doa anaknya jadi anak soleh? Saya tanya, ya kamu doa hanya seorang aja pasti dikasih kan anak. Tapi Allah Azza wa Jalla nggak pernah. Ini menunjukkan kepada saya, ibu, doa aja nggak cukup untuk menjadikan anak kita soleh. Harus ada ikhtiar, perjuangan mati-matian. Lebih baik saya capek-capek sekarang daripada capek-capek dengar polisi nelpon saya, Pak, ini anak ibu ada di jeruji besi. Kenapa? Ngambilin anak orang. Itu lebih capek. Pak, minta maaf, ini anaknya masuk sindikat pembobolan ATM. Na'udzubillah min. Itu lebih capek lagi. Maka sekarang saya, Bapak yang dimuliakan Allah, sebelum kita mati, kita kepengen punya qurrata a'yun, anak yang taat kepada Allah, yang membuat bahagia kita dunia. Nah, gimana cara? Ya pasti doa, ya. Tapi doa aja nggak cukup. Ya kalau kita lihat, ya isi doa para nabi yang Allah abadikan dalam Al-Quran pasti mayoritas mendoakan anaknya jadi anak soleh. Kalau Bapak Ibu buka Quran surat As-Saffat ayat 100, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang paling banyak disebut di Quran itu, ya setelah Nabi Musa alaihissalam, kisah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Atau di surat Ibrahim, tadi kan surat As-Saffat ayat 100, surat Ibrahim ayat 37 sampai 40, doa Nabi Ibrahim buat anak. Apa doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, saya letakkan Ibrahim, Ismail kecil dan ibunya di depan Ka'bah, Baitikal Muharram yang kau sucikan. Ya Allah, yang pertama doa Nabi Ibrahim alaihissalam bukan agar anaknya sejahtera ekonominya,
liyuqimus sholat, tegakkan sholat. Ini anak istri saya. Saya jauh, tapi jangan sampai dia jauh dari engkau ya. Karena saya mau pulang ke Palestina berdakwah. Ini anak saya di Mekah, kota yang gak dikenal, tempat yang tidak ada tanaman, tumbuhan, air. Sholat. Berarti gak minta air dulu, nggak minta tumbuhan dulu. Ya Allah, biar dapat tanaman beras, tanaman gandum. Rabbana liyuqimus shalah. Jadikan anak istri saya ini rajin sholat. Waduh, itu anak Ibrahim. Kalau udah sholat, air mah gampang, kecil begitu. Karena kalau udah deket sama Allah, Allah minta apa aja sama Allah, Allah kasih. Jadi bukan air zam-zam dulu, salah. Sholat dulu baru ada air zam-zam. Kalau nggak ada sholat, nggak ada air zam-zam. Lihat negeri kita, apa yang nggak ada? Kelapa sawit. Wah, Masya Allah. Sepanjang mata memandang Sumatera Utara, saya ke Jambi, saya ke Bengkulu, itu kelapa sawit, wah, berjuta-juta hektar. Tapi kita beli minyak goreng seliter berapa, Bu? Hah? Ya, ada satu peneliti dia bilang kalau fair nih perputaran minyak kelapa sawit, mungkin harga minyak goreng di Indonesia 2.000 sampai 3.000 seliter. Tapi Ibu beli berapa seliter, Bu? 15.000. Ini bapak-bapak yang belanja pasar. Tapi kenapa kok gak berkah? Coba nanya, jawab sama diri kita masing-masing. Karena gak ada sholat. Kalau ada sholat, wah, berkahnya luar biasa. Negara terkaya di dunia. Karena punya semuanya, emas, ya, punya tambang, minyak bumi. Insyaallah Shell, Pak, yang kita tahu ngambil minyak bumi dari Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Ya, 1 juta barel. Tapi ada satu negara, mungkin kita lihat ya, negara namanya Saudi Arabia, Kuwait, cuma punya minyak, tapi sejahtera masyarakatnya. Kebalikan pada diri kita masing-masing. Karena jadi Nabi Ibrahim alaihissalam gak diperintahkan Allah turunin tuh anakmu di Karawang. Di Karawang banyak padi. Turunin tuh anakmu di Solo, Sumatera Barat yang juga subur akan tanaman padi. Di satu tempat yang tidak ada tanaman, nggak bisa tumbuh tanaman apapun, karena dia bebatuan, gurun pasir. Tapi kita lihat tanah yang paling mahal hari ini bukan di Los Angeles, di kota namanya Makkah Al-Mukarram. Kenapa? Berkah doa seorang ayah buat anak. Yang dia minta apa kepada Allah? Ya Allah, jadikan anak istri saya rajin sholat. Jadi renungan buat saya kita semua. Kalau kepengen hidup kita berkah, hadir segalanya, tidak merasakan kekurangan dan miskin, adalah sholat. Sholat itu doa Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihi. Jadikan hati manusia tuh, orang kalau melihat anak istri saya kesian, sehingga dia nggak mau mencelakai, dia nggak mau merugikan. Makanya datang suku Jurhum, Pak, dari Yaman ke Mekah. Karena apa? Ketika air Zam-Zam turun di Ka'bah, di depan Ka'bah, lewat hentakan kaki Nabi Ibrahim yang dipukul oleh malaikat Jibril alaihissalam, burung ada di atas Ka'bah. Makanya sampai sekarang kalau Bapak tawaf, Bapak lihat ada burung. Benar, karena di bawahnya ada Zam-Zam. Jadi burung itu kalau dia akan berbaris-baris kalau di dalamnya ada sumber mata air. Suku Jurhum melihat, wah, ini ada orang yang tinggal di sini, ada air, ada kehidupan. Datang ke situ, minta air, mereka bayar, diajar. Bayar kan Nabiullah Ismail, ambil air Zam-Zam, sehingga mereka bisa bangun rumah. Kalau datang suku yang enggak beriman kepada Allah Azza wa Jalla atau orang jahat, bisa jadi dibunuh untuk kepentingan diri mereka. Kenapa? Doa siapa? Doa ayah, doa bapak,
faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaih. Yang terakhir, warzuqhum minat thamarat la'allahum yashkurun. Dan anugerahkan Ismail dan Siti Hajar, Sayyidah Hajar alaihissalam buah-buahan. Kami juga ngajarin kita ya, makan buah yang banyak, yang sehat, biar bisa menopang ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita lihat di Mekah apa? Sampai durian bu ada. Ibu kalau ke supermarket namanya Bin Daud, ibu bilang aja tuh ke pegawainya, saya mau beli durian. Durian mereka tahu durian. Kalau bahasa Arabnya Abu Syauk. Abu Syauk itu bapaknya duri. Orang Arab bilang durian Abu Syauk. Semua jenis buah-buahan ada di Makkah dan Mukarram. Doa seorang la'allahum yashkur. Kalau anak saya udah sholat sejahtera, jadikan dia hamba yang bersyukur sama Allah, makin dekat lagi sama Allah Azza wa Jalla. Bukan kufur nikmat. Ada panggilan azan dia sholat, dia mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, satu saat Khalifah Hisham bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik ini khalifah dari dinasti Umayyah. Jadi Islam ketika para sahabat radhiyallahu anhum meninggal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya Hasan sempat jadi khalifah 6 bulan. Tapi Hasan menyerahkan kekuasaannya ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari zaman Muawiyah ini 100 tahun. Itu namanya yang menguasai Islam, wilayah teritorial Islam, namanya Bani Umayyah, keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di antara khalifahnya, dan Bapak Ibu bayangin ya, ketika Rasulullah SAW wafat, para khalifah wafat, Islam pernah berkuasa di Andalusia, Spanyol, Portugal. Itu yang membuka siapa? Ya, yang membuka adalah dinasti Bani Umayyah, keturunan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Hisham bin Abdul Malik ini orang yang hebat, khalifah. Satu saat dia sholat Jumat, tidak menemukan putranya di sampingnya. Jadi kalau sholat selalu ngajak anaknya. Khalifah, dia ngurus negara, ngurus agama, sibuknya luar biasa. Tapi kalau sholat, wajib anaknya di kanan kiri. Nah, satu saat dia sholat Jumat, dia lihat anaknya telat sholat Jumat. Ditanya sama anak, wahai anakku, kenapa telat sholat Jumat? Disampaikan alasannya, dan alasannya masuk akal syar'i. Saya punya keledai itu sakit, jalannya jadi lama Pak, harusnya setengah jam jadi 1 jam, telat. Apa yang dikatakan Hisham bin Abdul Malik? Dia marah. Nah, mulai hari ini sampai setahun fasilitas negara dicabut semua kau. Gara-gara telat sholat sekali, engkau wajib sholatnya jalan kaki. Bukan malah, wah nanti bapak ganti deh keledai yang baru, yang sehat. Motornya kan mogok nih, motornya Mio, ntar deh bapak ganti NMAX, bapak ganti Honda ADV. Nggak dikasih fasilitas pendidik anak. Itu yang dilakukan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, datang orang ke Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dia mengeluh tentang durhakanya anak. Bahkan dia katakan sama Umar bin Khattab, laqad darabani waladi. Ini anak saya tega nampar saya. Anak saya pukul saya. Waduh, Umar marah besar. Ahdir waladahu, tolong datangkan anak dari bapaknya. Kita mau cross check. Itu khalifah yang adil, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Didatangkan anaknya. Kamu tahu dosanya durhaka sama orang tua bukan di akhirat, dunia kau udah dapat cash nanti balasan. Kamu tahu haknya
Orang tua begitu besar di mata Allah Azza wa Jalla, anaknya nyentuh. Oke Umar, hakul hal lahu hak lil walad 'ala al walid. Apakah kalau bapak kan punya hak, anak punya hak yang harus ditunaikan ayah? Apa haknya ayah yang wajib ditunaikan ke anak? Anak ini komplek. Nah, kata Umar Khattab ada 3 hal yang wajib dilakukan seorang ayah buat anak. Kalau dia tidak melakukannya, jangan sebut namanya ayah. Enggak pantas disebut ayah, enggak pantas disebut bapak. Yang pertama, kata Umar Khattab, ayyakhtar lahu ummuh, dipilihin ibu yang baik. Yang kedua, wa yuhassin ismuh, dikasih nama yang baik. Yang pertama, dipilihin ibunya, istri dulu yang baik, yang soleh. Yang kedua, dikasih nama yang baik. Yang ketiga, ayyu'allimuhul Qur'an. Ini bapak wajib ngajarin Quran sama anak. Ini hak yang wajib didapetin anak dari bapak. Terus anaknya ini kok semua orang wahai Khalifah Amirul Mukminin, ini bapak saya malamnya teler, mabok. Kemudian dia lihat di pasar ada budak sahaya, dibayar 2 dirham, malamnya digaulin, lahirlah saya. Dan saya dinamakan siapa? Ju'la. Ju'la ini kalau saya baca ya buku-buku terjemahan dari Arab ke Arab, nama sebuah serangga, nama seekor serangga yang ada di gunung pasir, gurun pasir. Kalau di Indonesia kan suka salah, suka diterjemahkan kumbang yang ada di sampah-sampah. Intinya namanya jelek, nama binatang. Yang ketiga, nggak pernah ngajarin saya Al-Quran. Ini bapak saya nggak pernah ngajarin agama. Apakah Umar marah ke anaknya? Umar malah marah sama bapaknya. Ukhruj, keluar kamu dari hadapan saya. Laqad sabaqta ila al-uquq qabla an yahiqqa waladak. Pergi kamu, karena yang duluan durhaka bukan anak kamu. Kamu duluan yang sudah mendurhakai anak. Allah karim. Ngasih nama tuh gratis, nggak bayar. Mentang-mentang senang sama pemain bola, anak dinamain pemain bola. Padahal pemain bola ini akidahnya bukan Islam. Ingat, nama doa, lisan doa, kita ngomong doa. Subhanallah. Senang sama pemain bola, dinamain anak. Wal akidah Islam. Namanya pun nama-nama apa? Nama-nama Tuhan mereka. Lionel Messi, Messi dari mana Mesias? Yesus. Coba. Mendingan ngasih nama apa? Pemain bola muslim. Siapa pemain bola muslim? Muhammad Salah. Salah berapa? Muhammad Salah. Ya, jadi kalau dibaca bahasa Arabnya Salah. Tuh beda sama yang ngaji sama yang nggak ngaji. Kalau ngaji, wah namanya anak-anaknya hati-hati, nggak mungkin dia namain anak-anak sembarangan. Saya namain anak saya Muhammad, supaya kalau nyebut nama anak saya Muhammad, dalam hati ingat Nabi Muhammad SAW. Sekarang Pak Idris nama nomor 1 paling banyak di Inggris, bukan hanya Muslim, bahkan non Muslim namain anaknya Muhammad. Subhanallah, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Nama yang paling enak disebut, paling enak didengar, Muhammad Sallallahu. Nama yang paling baik apa lagi? Rasulullah ngajarin kita. Ada 2 nama yang paling baik, paling bagus. Ahabul asma ilallah. Nama yang Allah senang kalau kita namain anak. Yang pertama Abdullah. Yang kedua Abdurrahman. Ada unsur penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Namain Asmaul Husna. Ustaz Abdus Somad. Jadi Ustaz. Nama anaknya Abdus Somad. Ya, kasih nama yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, ada
di zaman Ibnu Taimiyah kejadian Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ini anak ibu bapaknya cerai. Bapaknya ngerebut hak asuh anak, ibunya ngerebut hak asuh anak. Persidangan, anaknya udah remaja, udah 8 tahun 9 tahun. Hakimnya nanya, ini bapak makmu nggak mau ngalah. Sekarang gini deh, kamu mau milih hidup sama bapak kamu, apa pilih hidup sama ibu kamu? Apa yang dipilih anak ini, Pak? Saya milih hidup sama ibu saya. Karena bapak saya lebih milih hidup sama ayah saya. Kata dia. Saya lebih milih hidup sama ayah saya. Hakim nanya, kenapa kamu lebih milih sama bapak kamu hidupnya? Kenapa nggak sama ibu kamu? Bapak saya enak. Saya dibiarkan main di lapangan, main bola, bergaul sama teman-teman saya. Tapi kalau saya nanti hidup sama ibu saya suka bawa saya ke kiai, ke ulama. Ulama saya diajarin ngaji. Kalau saya salah, saya dipukul. Oh, hakim ini masya Allah. Wahai nak, saya pilihin engkau keselamatan engkau dunia akhirat. Engkau hidup sama ibu kamu, jangan hidup sama bapak. Tetap palu engkau semua ibu kamu, bukan sama bapak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, untuk bisa menjadikan anak kita menjadi anak soleh, kita butuh prioritas skala yang kita utamakan. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah pendidikan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, anakmu dari api neraka. Sekolah penting, kita nggak bilang sekolah nggak penting, tapi pertama nanti hari kiamat ditanya bukan sekolah, tapi sholat. Kalau sholat benar, amal lain benar. Sholat rusak, amal lain rusak. Nanti subuh besok kajian, anak kita wajib di kanan kiri, cucu kita wajib di kanan kiri. Kalau yang serumah, kecuali beda rumah. Nah, serumah sama kita, seisi rumah kita makmurkan di Masjid Al-Ikhlas. Ini PR kita. Saya punya 4 anak laki-laki. Ingat, kalau perempuan gak wajib sholat di masjid. Ibu alhamdulillah punya kemuliaan yang gak boleh dilarang. Datang ke masjid boleh, kalau datang ke masjid gak boleh dilarang sama suami, gak boleh dilarang sama laki-laki. Tapi kalau mau sholat di rumah boleh. Itu kalau perempuan, dia gak ada dosa kalau dia gak sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau laki-laki yang sholat di masjid dosa. Ayat-ayat tentang sholat, ya, sallu, terus ya, aqimus shalat, lafaznya jamak, dikerjakan berjamaah sholat mau. Datang Abdullah bin Umi Maktum, Rasulullah minta keringanan agar sholat di rumah karena dia buta dan gak ada yang nuntut ke masjid. Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Umi Maktum, hal tasma'un nida, apakah engkau dengar azan? Engkau buta tapi dengar gak azan? Kata Abdullah bin Umi Maktum, asma'un nida, saya dengar azan walaupun saya buta, saya gak tahu. Kata Rasulullah, siapa telinga yang dengar azan gak ada uzur kecuali dia sholat di masjid. Allah karim. Azan luar biasa kenikmatan. Dia teman-teman kita muslim tinggal di Eropa gak dengar azan, pas pulang ke Jakarta atau ke kampung halaman dia dengar azan. Oh, kebahagiaan yang gak bisa dibeli dengan berapa. Kita alhamdulillah rumah kita tetangga sama masjid. Mereka yang tinggal di negeri-negeri kafir pengen dengar azan aja gak bisa, harus dari handphone aja. Kita live siaran langsung 5 waktu kita dengar dari masjid-masjid kediaman. Gak ada usul orang yang dengar azan kecuali datang ke masjid. Bahkan Nabi SAW mengatakan, al-jafa'u kullul jafa' man sami'a nida'an yunadi ilal falah falam yujib. Hati itu dikatakan munafik kalau dia dengar azan yang mengantarkan dia pada bahagia dunia akhirat, tapi dia tidak menjawabnya, tidak mendatang. Maka Nabi katakan al-jabah qulul jamaatnya apa munafik. A'udzubillah min dzalik. Bawa anak kita ke masjid dari sekarang.
Nanti insya Allah perjuangan kita capek-capeknya kita penolakan, nggak apa-apa ditolak sekali. Besoknya ditolak lagi nggak apa-apa. Nanti satu saat dia akan tahu kenapa bapak saya nyuruh saya sholat, betapa pentingnya sholat. Jadi nyuruh anak Pak nggak langsung. Ada yang alhamdulillah dikasih hidayah, ya bisa langsung dia taat. Ada juga butuh proses. Makanya perintah sholat dimulai dari umur berapa Pak? Umur 7. Boleh nggak 7 tahun nggak sholat dipukul? Hah? Nggak boleh. 7 tahun nyuruh doang. Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis salati wa hum 7 sinin wadribuhum li 10 wa farriquhum bainal madaji'. Perintah anakmu sholat 7 tahun. Perintah sholat nak, kalau sholat dikasih hadiah nak, kalau sholat nanti kita ada poin. Satu sholat 10 poin, kalau nanti sudah 1000 poin kita jalan-jalan ke puncak kan. Lembut. Nanti kalau udah 10 tahun masih gak sholat, baru boleh pukul. Pukulnya gimana? Ghairu mubarrah. Gak boleh melukai, gak boleh bikin cacat. Banyak orang tua yang salah dalam memahami hadis ini. Wah dipukul, kasih rotan lah, pukulan yang tidak melukai. Mungkin gak dikasih jajan, mungkin gak diajak jalan-jalan, atau apa yang pukulan yang tidak melukai, tidak membuat bekas. Ya itu kata para ulama. Dharbun ghairu mubarrah. Jadi bapak ibu punya kesempatan nyuruh anak sholat 7 tahun dia sholat gak dosa dia. Dan ingat 10 tahun itu bukan usia baligh. Mayoritas anak baligh di atas 10 tahun. Betul apa betul? Tapi di situ kita menanamkan pentingnya sholat sejak 7 tahun dia nggak sholat. Bawa ke masjid dia tidur di masjid. Nggak apa? Pendidikan kebiasaan. Orang bisa karena biasa. Bahkan syair Arab mengatakan man ta'awwada syai'an shara ahlahu. Siapa yang terbiasa terhadap sesuatu, dia akan jadi ahlinya. Kalau dia terbiasa sholat, dia jadi ahli sholat. Biasain sekarang, habit. Datang ke masjid, gendong. Terus di masjid berisik. Nah, maka imam, ustaz, TKM nggak boleh marahin. Ada nggak di sini kalau ada anak yang berisik marah? Mana orangnya? Enggak ada. Saya mau ngobrol. Nggak boleh. Jadi dari zaman Rasulullah Pak, itu sahabat bawa anaknya main di masjid, nggak ada yang marahin para sahabat, didiamin, teriak, wah itu kan ganggu sholat. Anda kalau mau khusyuk, jangan sholat berjamaah, jangan sholat wajib, cari sholat sunnah tahajud. Itu bukti keikhlasan kepada Allah. Di masjid sarana pembiasaan anak-anak kita. Dikasih tahu pelan-pelan. Kalau perlu taruh CCTV yang sholatnya nggak bercanda, nggak main-main, nggak teriak. Nanti om beliin mainan. Udah siapin tuh mobil remote control DKM kan pakai duit masjid. Cuma 50.000, 100.000. Akan nanti hadir ulama dari Masjid Al-Ikhlas. Amin. Amin. Akan jadi pejabat yang soleh, ahli sholat. Sampai sekarang belum pernah kita ketemu presiden hafiz Quran di Indonesia. Pernah nggak? Belum. Kenapa? Karena udah masih kecil aja dia udah diusir dari masjid. Gimana mau jadi hafiz Quran? Lu berisik lu, sono keluar. Ya benar dia keluar. Kata-kata itu menghujam di pikiran dia. Sakit hati dia. Ya Allah, saya pengen sholat disuruh keluar. Saya kan nggak ngerti kalau berisik itu dosa. Saya nggak ngerti kalau teriak-teriak itu dosa. Nggak ngerti namanya anak kecil. Maka kita sebagai DKM pendidikan akidah sejak usia dini Pak, ajak berisik. Kalau perlu bikin playground, ada perosotan di situ, biar dia betah dulu di masjid. Dia tahu inilah rumah utama kita, bukan di rumah. Rumah utama kita di sini masjid, tempat kita sujud kepada pencipta langit bumi. Yang ngasih kamu mata siapa? Allah. Ini Allah nih melalui muazzin manggil kita ke masjid. Tanamkan saja masjid. Terima kasih. Ya. Oh, kalau ngomong kan sekarang mesti pakai dalil.
Oh, kalau nggak pakai dalil, wah ini nggak valid. Dalilnya apa? Kalau anak bercanda nggak boleh diomelin. Nah, betul nggak? Pak Ketua DKI mesti pakai dalil. Nah, dalilnya Sahih Bukhari. Satu saat Hasan Hussein main di punggung Nabi Muhammad. Nabi lagi sujud, Pak. Bapak pernah nggak lagi sujud anak di atas punggung Bapak? Pernah, Pak? Oh. Itu Nabi Muhammad ingat sholat wajib, bukan sholat sunnah. Ketika Hasan Hussein, ya Nabi SAW ya, Pak, kalau sujud ya sampai seekor domba bisa masuk ke dalam tangan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sujud, sehingga punggung Nabi Muhammad itu bisa dijadikan perosotan sama Hasan Hussein. Apakah Nabi bangun, Nabi dorong Hasan Hussein, Nabi tarik pakai tangan? Enggak, dibiarin sampai puas main. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la ribuan kali boleh. Enggak ada batas zikrullah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhanallah. Sampai para sahabat pikir ada ayat turun. Udah selesai Hasan Hussein puas, Nabi baru bangun. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Tahiyat. Para sahabat nanya, Rasulullah, ayat apa yang Allah turunkan kepada engkau? Kau lama sujudnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya kepengen anak saya puas main di punggung saya. Ini pelajaran buat kita semua. Anak berisik di masjid bukan dimarahin, dididik dengan cara yang baik, yang santun. Kalau dia kita suruh keluar, dia keluar. Nongkrong ketemu pecandu narkoba, diajak narkoba, kita punya andil dosa. Kita punya andil dosa yang memarah. Ya, dengan kelembutan. Kalau dia nih duit 50.000 set, ya dikasih dulu. Nanti subuhnya yang berisik mau lihat di saat terdepan kamu diem. Mau nggak dikasih 50.000? Oh, maunya kenceng udah. Ya, terima kasih Pak Ketua DKM. Ini yang bisa saya sampaikan. Habis syuruh. Silakan Ustaz. Terima kasih disampaikan kepada Kiai Haji Kasih yang memberikan tausiah kepada kita sambil kita kepada dialog. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang hal-hal yang berkenaan dengan tema pada kajian pagi hari ini tentang penanaman akidah, pentingnya sejak dini. Monggo silakan kita buka 3 penanya. Ya, berani aku monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai akidah ini, kalau nggak salah Rasul juga mengajarkan kita dari 25 tahun ini, 13 tahunnya mengajarkan tentang akidah. Selanjutnya mengenai akidah ini juga kita lihat di Indonesia, Pak. Di Indonesia ini sedang dikembangkan yang namanya Islam Nusantara, di mana di dalam Islam Nusantara ini bahwa budaya itu lebih dominan daripada agama. Nah, yang jadi masalah sekarang ini adalah bagaimana kalau budaya-budaya itu bertentangan dengan ajaran agama. Kita tahu di Indonesia ini kan sebelum Islam masuk, budaya Hindu sudah ada, budaya Buddha juga sudah ada, sehingga banyak budaya-budaya itu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, kalau budaya yang bertentangan ini
bahwa budaya itu lebih penting, sehingga kita bisa melihat itu kalau budaya-budaya di Indonesia itu, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur itu yang saya tahu bahwa budaya syirik itu sangat dominan. Orang Islam melaksanakan larung laut, sesaji, dan lain-lain yang bisa kita lihat sehari-hari. Itu orang-orang Islam. Malah saya kemarin lihat orang lagi wirid pakai tasbih, di depannya Mbak Karunya, terus ada patung-patung Pak Ustaz, terus yang lain-lain banyak sekali kalau gitu. Nah ini gimana Pak? Terus ulama malah dan pemimpin kita ini juga kelihatannya mendukung tentang pengembangan budaya, malah berkembang. Kita ini Islam Indonesia, bukan Islam Arab. Padahal yang namanya Islam itu ya Islam yang dibawakan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Nah ini mohon pendapat Pak Ustadz mengenai hal ini. Terus yang kedua, kita tahu bahwa negara-negara yang makmur itu malah rakyatnya makmur, malah banyak orang-orang yang nggak sholat, Pak. Ya, seperti di negara-negara maju. Padahal tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa kita ini karena nggak sholat, jadi keberkahan itu nggak ada. Ya, saya sebagai orang Islam ya percaya itu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih, kalau punya jamaah kayak begini Pak bahagia, kritis. Ya, Insya Allah keren Bapak. Terima kasih Pak pertanyaannya. Saya apresiasi pertanyaannya, Insya Allah. Ya budaya secara kamus bahasa Indonesia kan produk yang ada turun-temurun. Ya turun-temurun dan itu buatan manusia. Kalaupun agama ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang secara bahasa tidak bermasalah sebenarnya selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat. Makanya saya senang banget kalau pergi ke Padang ya, Minang, mereka punya tagline, Masya Allah, sebelum ada Indonesia tagline mereka adat basan syara basan di kitabullah. Masya Allah, itu sebelum ada Indonesia. Ya, orang-orang Minang mengatakan bahwa adat itu dasarnya adalah syariat. Syariat itu dasarnya apa? Kitab. Nah, itu sesuai. Insyaallah. Ya, jadi selama ada budaya yang bertentangan dengan kitabullah ya kita tolak. Apapun jenis budaya itu mau datang dari Indonesia, apalagi dari luar Indonesia. Jadi itu Pak jawaban saya singkat. Jadi Islam nggak kenal. Islam satu saya setuju, nggak ada Islam dengan kata embel-embel. Ya, wa qala innani minal muslimin. Ya, kalau kita lihat di Quran, Allah bilang sama kita, saya Muslim. Nggak ada Muslim Muhammadiyah, Muslim NU, Muslim Salafi. Ada Muslim. Ada pun Muhammadiyah, NU dan lain sebagainya itu organisasi wadah kemasyarakatan, bukan agama. Makanya bahaya kalau sudah jadi ormas dijadikan agama, bahaya. Akan timbul namanya fanatisme. Kalau bukan golongan saya, bukan teman saya, nggak mau ngaji bareng. Nggak ada Muslim saudara saya. Anda Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya Ahlus Sunnah. Quran hadis. Patokan hidup saya yang utama kayak budaya harus sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Tidak sesuai kita tolak. Budaya yang tidak sesuai dari apalagi arti kesyirik ya, mandi di kolam tertentu yakin bahwa air ini bisa mendatangkan manfaat mudarat. Ya, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala, bukan benda. Kalau pakai ini nanti kita rezekinya berkah, rezeki dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari benda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nggak sholat tapi makmur. Oke, kita cek, benar. Kacamata makmurnya apa? Jepang, negara kaya, tapi per hari ada sekitar 10 sampai 25 orang bunuh diri. Negeri-negeri Eropa Pak, sekarang banyak yang masuk Islam. Per hari 3.000 orang masuk Islam. Eropa, kita tidak mengatakan satu negara.
Kita kembali lagi ke data. Mereka tidak menemukan bahagia kecuali bahagia itu di Islam. Kalau kita lihat mereka makmur, kalau makmur kenapa bunuh diri? Setiap harinya gila, stres. Allah Azza wa Jalla berfirman tidak ada yang bisa datangin bahagia kecuali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. As-sa'adatu biyadillah wa la tunalu illa bi ta'atillah. Bahagia hanya dekat sama Allah. Orang yang gak dekat sama Allah gak bakal bahagia. Sengsara hatinya, rumah tangganya berantakan. Tingkat perceraian paling tinggi di mana? Di Eropa. Punya anak dulu baru punya bini, baru bisa nikah. Kalau bisa punya anak, akhirnya banyak anak-anak tanpa bapak. Apa ini disebut dengan kemakmuran? Yang kita maksud dari Pak kemakmuran bukan hanya dari sisi materi kasat mata materialistik, tapi juga ada di relung hati terdalam. Itu Pak jawaban saya, insyaallah. Maaf ya Pak. Jamaah sekalian, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, monggo. Dari Ibu, kalau tidak ada langsung kita tutup dengan doa. Ada? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini fenomena yang terjadi, anak-anak bisa bunuh ibunya, bisa bunuh neneknya. Padahal umurnya masih umur hidup. Kok bisa-bisanya? Dan sekarang ini sepertinya ya Bapak tadi yang tadi betul, karena sebenarnya kebijakan pemerintah ini tidak mendukung masyarakat Islam. Jadi ya inilah akibat pendidikan yang kita lakukan seperti sekarang, ya hasilnya seperti ini gitu. Kosong bisa bunuh anak-anak, bisa bunuh temannya, bisa bunuh ayahnya dan juga neneknya. Dan kemudian ada lagi hanya perkara ditegur sama gurunya diproses di pengadilan, dilaporkan. Mohon petunjuk dari kita bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini beritanya heboh Pak ya, di Lebak Bulus 16 tahun yang bunuh ibunya, neneknya, bapaknya. Kalau nggak salah bapaknya nggak mati ya. Bapaknya, oh yang meninggal bapaknya malah. Bapaknya sama neneknya. Kalau kita lihat pendidikan agama di negeri kita memang belum menjadi skala prioritas pendidikan akhlak. Saya guru Pak, saya pernah jadi guru Pak SD ya. Pelajaran agama itu hanya diajarkan seminggu 2 jam. Seminggu 2 jam itu menurut Bapak cukup apa kurang? Seminggu cuma 2 jam kan? Sekarang masih ada. Jadi ya inilah. Ketika agama, tadi kita kembali lagi kepada kemakmuran. Ketika agama nggak ada di dalam rumah tangga siapapun, yang ada adalah kebinasaan, kehancuran. Ya, bahkan anak rela bunuh ibunya nggak dibeliin handphone, saya pernah baca. Jadi dia minta beli handphone nggak dibeliin, ibunya dibunuh. Satu saat datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia nanya, wahai Ibnu Abbas, saya baru bunuh ibu saya. Jadi di zaman itu juga ada. Saya bunuh ibu saya. Apakah saya dapat kesempatan tobat? Ali tobat. Apakah saya dapat kesempatan tobat? Ibnu Abbas nggak jawab. Dia nggak bilang nggak boleh kan? Tapi dia nggak jawab. Ya dosa besar ya. Ibnu Abbas saja nggak berani ngomong bisa atau enggak. Bunuh orang tua. Ridho Allah, ridho orang. Kalau orang tua pintu surga udah ditutup, gimana dia mau masuk surga? Dia tutup sendiri dengan membunuh orang tua. Alhamdulillah. Itu mana? Ini jawaban saya. Semoga anak-anak kita jadi anak soleh. Ya Allah Azza wa Jalla hindarkan anak kita dari perbuatan yang banyak dilakukan anak-anak zaman sekarang yang terkontaminasi dengan sekulerisme, liberalisme, hedonisme, ya materialisme. Ya Allah, jadikan anak kita
anak-anak menjadikan akhirat tujuan hidup, yang mengamalkan nilai-nilai kebaikan Quran, kebaikan agama dan kehidupan. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kita meninggal dunia, Allah memberikan kita qurrata dengan melihat ketaatan anak cucu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adib awladana ahsin zurriyatina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka dhurriyyatan thayyibah. Allahumma inna nas'aluka awladan salihin, awladan as-salihin alladhina yuti'una wa yuti'una rasulahu wa yuti'una al-islam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Wadud ya Dzal 'Arsyil Majid. Fa'alu lima yurid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian tadi kita berbahagia, terima kasih kepada Kiai Haji Al-Sefer yang memberikan nasihat kepada kita, dan kami sebagai pembawa acara tidak ada kesalahan khilafan mulai dari awal